Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pembimbing dan penguji yang terhormat, saya Anindita Fahma berterima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Career Callings terhadap Workaholisme dengan Obsessive Passion sebagai Pemediasian. Pertama-tama, saya akan mulai dari latar belakang penelitian. Perkembangan zaman hingga saat ini semakin menuntut pekerja untuk berusaha dan bekerja lebih keras agar tidak tertinggal. Para pekerja terdorong untuk menginvestasikan tenaga, waktu, dan pikiran yang lebih banyak untuk pekerjaannya. Hal ini dapat diasosiasikan dengan sangat dekat dengan workaholisme. Ditambah dengan adanya pandemi yang semakin memperkuat tendensi workaholisme ini di kalangan pekerja. Workaholisme ini sendiri dapat memicu banyak efek negatif seperti burnout, mengurangi kesejahteraan pekerja, mengganggu hubungan interpersonal, merusak kesehatan fisik dan mental, dan lain sebagainya. Salah satu pemicu dari workaholisme adalah career callings. Pemicu lain dari workaholisme yang memiliki hubungan dengan career callings juga adalah obsessive passion. Rumusan masalah penelitian ini dapat dirangkum menjadi 3, yaitu pekerja dengan career callings yang tidak dapat mengontrol passionnya akan dapat membentuk obsessive passion. Hubungan antara workaholisme dan obsessive passion dijelaskan dalam The Dualistic Model Work of Passion. Kemudian, hubungan antara career callings dan workaholisme dijelaskan dalam teori work as calling. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah career callings memiliki pengaruh terhadap workaholisme, dan apakah obsessive passion memediasi pengaruh career callings terhadap workaholisme. Manfaat penelitian ini adalah sebagai tambahan ilmu tentang hubungan career callings dan workaholisme serta variabel pemediasian, yaitu obsessive passion dalam hubungan tersebut. Selain itu, juga menjadi pertimbangan organisasi serta individu terkait career callings, workaholisme, dan obsessive passion yang dialami oleh pekerja. Sebelum pembahasan tentang hipotesis, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari variabel yang akan digunakan. Pertama, workaholisme atau dapat disebut kecanduan bekerja, di mana seorang pekerja merasa terpaksa untuk bekerja, namun dia bekerja dengan sangat keras dan sering berpikir tentang pekerjaan walaupun sedang tidak bekerja. Workaholisme terdiri dari 2, yaitu bekerja dengan berlebihan atau working excessively dan bekerja secara kompulsif atau working compulsively. Selanjutnya, obsessive passion, yaitu passion yang terbentuk ketika individu tidak dapat mengontrol passionnya dan malah dikontrol oleh tekanan dari dalam dirinya. Obsessive passion disebut sebagai passion yang bertanggung jawab atas efek-efek negatif dari passion. Kemudian variabel ketiga, yaitu career callings, merupakan konstruksi tentang hubungan antara individu dengan pekerjaannya dari sisi afektif, motivasi, spiritual, dan identitas. Career callings dapat digambarkan dengan 7 dimensi, yaitu pengorbanan, identitas, passion, pervasiveness, purposefulness, prosocial orientation, dan transcendent summons. Untuk pengembangan hipotesis, yang pertama, career callings terhadap workaholisme, kedua variabel ini memiliki kemiripan pada dimensi pervasiveness, pengorbanan, dan identitas, serta pada dimensi transcendent summons, purposefulness, dan prosocial orientation. Pekerjaan sesuai dengan career callings dapat mendominasi kehidupan seseorang dan menjadikannya lepas kontrol sehingga memicu workaholisme. Studi pada psikolog dan pegawai kebun binatang yang merasa bahwa pekerjaannya adalah career calling-nya menyatakan bahwa mereka siap mengorbankan aspek lain di kehidupannya untuk dapat melaksanakan pekerjaannya. Terdapat hubungan antara workaholisme dan job centrality yang menggambarkan tentang pentingnya pekerjaan terhadap identitas seorang individu. Kemudian, career callings terbukti memiliki hubungan signifikan dengan workaholisme pada Keller et al. Tahun 2016 dan Dalla Rosa dan Vianello tahun 2020. Dari pemaparan ini disusun hipotesis pertama, yaitu career callings berpengaruh terhadap workaholisme. Pengembangan hipotesis selanjutnya yaitu career callings terhadap workaholisme dengan obsessive passion sebagai pemediasian. Menurut teori work as calling, efek negatif dari career callings termasuk workaholisme dapat terjadi pada individu dengan kondisi tertentu. Hubungan antara obsessive passion dan workaholisme telah dibuktikan diantaranya dalam Birkeland-Bach tahun 2015, Lajum et al. 2018, Dalla Rosa dan Vianello tahun 2020. Obsessive passion terbukti memediasi secara penuh hubungan career callings dan workaholisme dalam Dalla Rosa dan Vianello tahun 2020. Career callings hanya akan dapat membentuk workaholisme apabila career callings tersebut meningkatkan obsessive passion. Ini telah dijelaskan dalam Dalla Rosa dan Vianello 2020. Dari pemaparan tersebut, kemudian disusun hipotesis kedua, yaitu
Obsessive passion memediasi pengaruh career callings terhadap workaholisme. Sehingga dari pemaparan tersebut disusunlah model penelitian sebagai berikut. Penelitian dilakukan terhadap pekerja usia kerja di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dipilih dengan convenience sampling. Kuesioner untuk career callings diadopsi dari skala UMCS oleh Vianello et al. Tahun 2018. Workaholisme diadopsi dari skala DUAS oleh Scaufeli et al. Tahun 2008, serta obsessive passion diadopsi dari Mars et al. 2003. Kesemuanya menggunakan skala Likert 1-7. Kuesioner disusun dalam bentuk Google Form dan disebarkan secara online dan didapatkan 228 kuesioner yang dapat dioleh. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas statistik deskriptif, serta untuk uji hipotesis menggunakan metode SEM dengan aplikasi AMOS versi 26. Profil responden penelitian ini dari segi umur didominasi oleh rentang usia 21 hingga 30 tahun sebesar 78,1%, serta pendidikan terakhir yang paling banyak adalah S1 sebesar 60,1%. Kemudian untuk bidang pekerjaan, responden paling banyak bekerja di bidang kesehatan, yaitu sebesar 21,9%. Kemudian untuk status pekerjaan, paling banyak adalah sebagai pekerja tetap mendominasi sebesar 67,5%. Lama bekerja yang paling banyak adalah selama 1 hingga 3 tahun, yaitu sebesar 36,4%. Kemudian responden paling banyak bekerja di DKI Jakarta sebesar 58,3%. Uji validitas dilakukan dengan metode CFA, menunjukkan hasil seluruh item kuesioner telah valid. Proses pengalihbahasaan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia juga telah melalui proses diskusi dengan ahli. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha menunjukkan hasil bahwa ketiga variabel yang digunakan telah reliable. Dari statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata variabel career calling responden adalah sebesar 5,07 dengan standar deviasi 1,054. Variabel obsessive passion rata-ratanya adalah sebesar 3,25 dengan standar deviasi 1,356. Variabel workaholisme rata-ratanya adalah 4,29 dengan standar deviasi 1,147. Dari hasil regresi career callings terhadap workaholisme, didapat nilai estimasi sebesar 0,381 sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama, career callings berpengaruh positif terhadap workaholisme, terdukung secara statistik. Kemudian dari hasil regresi yang kedua, dapat dilihat bahwa dengan penambahan variabel pemediasian, yaitu obsessive passion, career calling sudah tidak memiliki pengaruh terhadap workaholisme, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua terdukung dan obsessive passion memediasi hubungan antara career callings dan workaholisme secara penuh. Pembahasan untuk hipotesis pertama, yang terdukung secara statistik, hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Dalla Rosa dan Vianello tahun 2020. Ketiga dimensi career callings yang telah terbukti juga memiliki hubungan dengan workaholisme. Pada penelitian terdahulu, semuanya memiliki nilai rata-rata per item yang tinggi, seperti pada dimensi pengorbanan, yaitu pada item nomor 8 sebesar 4,3, pada nomor 9 sebesar 5,36, dan nomor 10 sebesar 4,40. Untuk dimensi identitas, yaitu nomor 11 sebesar 4,88, nomor 12 sebesar 4,92, nomor 13 sebesar 4,98. Kemudian ada juga dimensi pro-social orientation, nomor 14, yang memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara semua item career callings sebesar 5,74. Hipotesis 2 yang juga terdukung menjelaskan tentang efek career callings terhadap workaholisme yang hanya dapat terjadi apabila career callings mempengaruhi pembentukan obsessive passion terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dalla Rosa dan Vianello tahun 2020 serta oleh Choi et al. Tahun 2020. Hasil ini juga menjelaskan tentang career callings sebagai pedang bermata dua yang dapat memiliki efek positif maupun efek negatif. Dalam kaitannya dengan efek negatif career callings berupa workaholisme, dapat dihindari dengan mengontrol agar career callings tidak membentuk obsessive passion yang akan memicu munculnya workaholisme. Sebagai penutup, simpulan dari penelitian ini adalah bahwa 1. Career callings memiliki pengaruh terhadap workaholisme, dan yang kedua, obsessive passion berperan memediasi secara penuh hubungan kedua variabel tersebut.
yang kemudian memiliki implikasi teoritis bahwa hasil ini mendukung hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, namun dalam lingkup pekerja di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, hasil penelitian juga memiliki implikasi praktis, yaitu adanya pemahaman lebih banyak terkait career callings, workaholisme, dan obsessive passion. Namun, penelitian ini masih jauh dari sempurna, terutama karena adanya keterbatasan dalam hal sebaran responden yang kurang bervariasi dan daerah target penelitian yang hanya di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta saja. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti memberikan saran kepada penelitian selanjutnya agar memperluas sebaran dan target penelitian. Dapat juga memperluas pembahasan penelitian dengan mengikut sertakan harmonious passion sebagai alternatif passion selain obsessive passion. Kepada pekerja disarankan untuk membedakan workaholisme dan work engagement, serta obsesif dan harmonious passion. Organisasi juga dapat membangun kultur yang mendukung hal tersebut sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat dan terhindar dari workaholisme. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.